Di dalam dunia B2B, menjaga hubungan dengan klien itu adalah kuncinya. Karena dari penjualan ataupun bisa disebut closing, pastinya akan tercipta berbagai opportunity baru jika kita berhasil menjaga hubungan dengan klien kita. Nah, salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan klien itu adalah dengan email marketing. Mungkin terdengarnya suatu cara yang tradisional ataupun sudah usang. Tapi sebenarnya email marketing masih sangat relevan di dunia B2B karena dengan email marketing Anda bisa mengirimkan pesan yang terpersonalisasi sesuai dengan pain points, kebutuhan sampai interest dari calon klien maupun klien Anda. Nah, di video kali ini kita akan mengupas seluk-beluk dari Zoho Campaigns itu sendiri. Zoho Campaigns adalah software email marketing untuk berbagai industri maupun jenis usaha. Nah, penasaran bagaimana seluk-beluknya tentang Zoho Campaigns? Simak video ini selengkapnya. Selamat datang kembali di official channel dari Indo Krisna. Nah, saya Rifki sebagai Growth Marketing dari PT Indo Krisna Teknologi. Saya akan menemani Anda untuk mengetahui lebih lanjut dari Zoho Campaigns. Khususnya dalam video ini, kita akan mengupas tentang bagaimana setup awal maupun pengenalan fitur esensial yang ada di Zoho Campaigns. Nah, berikut selengkapnya. Nah, pertama, ketika Anda ingin menggunakan Zoho Campaign, tentunya Anda harus login terlebih dahulu melalui website ataupun aplikasi. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk login melalui website. Nah, berikut tampilan login pada websitenya. Nah, ini merupakan tampilan ketika saya belum login ataupun belum daftar kepada di Zoho Campaigns ini. Nah, jika Anda ingin mendaftar, Anda tinggal mengisi saja forms yang ada di sebelah kanan ini, isi nama, email, kata sandi yang diinginkan, dan juga nomor telepon. Nah, ketika Anda sudah mengisinya, tinggal klik centang dan klik daftar gratis. Nah, ketika sudah nantinya Anda berhasil daftar gratis, akan ada sedikit verifikasi nomor telepon maupun email yang akan terkirim di akun Anda. Nah, kalau sudah selesai, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Berikut adalah tampilan ketika Anda sudah mendaftar akun Zoho Campaigns, maka nanti akan muncul tombol akses Zoho Campaigns. Nah, jika sudah muncul tombol seperti ini, tinggal klik saja tombol akses Zoho Campaigns-nya. Nah, berikut adalah dashboard awal ketika Anda baru pertama kali mendaftar Zoho Campaigns. Nah, ada 4 step untuk melakukan setup di Zoho Campaigns. Yang pertama itu adalah tambahkan kontak, kedua membuat campaign, ketiga automasi journey yang Anda inginkan, dan yang terakhir adalah invite tim Anda. Nah, akan tetapi di sini kalau Anda lihat, saya sudah melakukan automate user journey dan juga invite your team. Karena sebelumnya saya sudah melakukan eksplorasi pada aplikasi ini, sehingga kedua hal tersebut sudah dicentang. Tapi tenang saja, nanti saya akan mendemonstrasikan semuanya dari awal. Nah, sebagai permulaan, saya akan mengenalkan dulu dashboard awal dari Zoho Campaigns itu seperti apa. Nah, kalau dilihat, di sebelah kiri, tampilan sebelah kiri, ada dashboard, kampanye, kontak, otomatisasi, perdagangan online, perpustakaan, sampai laporan. Dashboard ini fungsinya adalah untuk memantau matriks atau performa dari campaign Anda. Nah, untuk dashboard campaign itu adalah dashboard untuk mengontrol dan membuat campaign Anda. Di sini ada 2 opsi, ada kampanye email dan juga kampanye SMS. Nah, sebagai info, kalau untuk kampanye SMS, Anda perlu melakukan add-on stopping ya, secara terpisah dari paket yang Anda beli. Lalu juga ada bagian kontak. Kontak ini adalah tempat Anda memanage database yang Anda punya, entah itu ingin melakukan segmentasi, untuk melakukan listing, dan lain sebagainya. Lalu ada untuk bagian otomatisasi. Otomatisasi ini fungsinya untuk membuat workflow yang Anda butuhkan. Contohnya apabila Anda ingin membuat welcoming series untuk setiap user yang on board di platform Anda. Nah, lalu ada juga perdagangan online atau di sini bagian commerce. Bagian commerce ini khusus untuk Anda yang ingin mengintegrasikan Zoho Campaigns dengan platform e-commerce. Di Zoho Campaigns mendukung untuk integrasi dengan Zoho Commerce, dengan WooCommerce, dan juga Shopify. Di bagian perpustakaan Anda bisa lihat ada opsi gambar, template email, alur kerja, dan lain-lain. Bagian ini
berfungsi untuk memanage konten-konten atau template yang Anda inginkan. Contohnya, kalau Anda ingin membuat template sendiri, maka Anda bisa menyesuaikannya di menu ini. Dan yang terakhir adalah template laporan. Template laporan ini itu adalah template report di mana ketika nanti Anda sudah membuat campaign akan terlihat seperti terkirimnya berapa, terbukanya berapa conversion, berapa CTR-nya dan metrik-metrik lainnya. Nah, khusus untuk part 1 video ini kita akan membahas untuk setup awal terlebih dahulu. Yang pertama adalah tambahkan kontak. Nah, langkah yang pertama, kita harus melakukan import kontak di Zoho Campaigns. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kalau Anda lihat, terdapat 4 step di Zoho Campaigns sebagai setup awal. Pertama adalah tambahkan kontak, kedua, membuat campaign, ketiga, otomasi journey, dan yang terakhir ada invite tim Anda. Nah, di sini kebetulan saya sudah mencoba akun gratis ini dan sudah melakukan beberapa step. Tapi tenang saja, saya akan mengulang semua stepnya dari awal sehingga Anda tahu tutorial setup awalnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan mencoba impor kontak. Untuk mengimpor kontak, Anda cukup klik menu kontak di sebelah sini dan klik kelola daftar. Di dalam kelola daftar ini adalah Anda membuat listnya terlebih dahulu untuk kontak apa, untuk grouping kontak-kontak yang Anda inginkan. Contohnya, saya ingin membuat grouping untuk kontak di bulan Juni, tanggal 18 Juni 2025. Nah, untuk mengimpor kontak ke dalam list tersebut, Anda memiliki 4 cara. Yang pertama, Anda menambahkan kontaknya secara manual. Kedua, Anda mengimpornya dalam bentuk file Excel atau CSV. Yang ketiga, sinkronisasi atau integrasi dengan platform Zoho atau platform eksternal. Atau yang keempat, Anda menyiapkan sign up forms yang akan diisi oleh pengguna dari pemilik data tersebut. Nah, karena saya sudah menyiapkan file Excel, maka saya akan memilih impor kontak. Nah, jika ingin melakukan impor kontak, tinggal klik saja di bagian sini dan nanti Anda bisa memilih data yang ingin Anda impor. Klik unggah data, dan kalau sudah, maka akan terdeteksi dan berubah warnanya menjadi hijau seperti ini. Lalu selanjutnya Anda perlu memilih langganan. Nah, pada step ini perlu diperhatikan, kalau Anda ingin mengirimkan email ke dalam kontak-kontak tersebut, maka perlu untuk memilih opsi pemasaran, ya, yang menandakan bahwa kontak tersebut adalah untuk tujuan marketing. Karena jika Anda memilih tidak berlangganan, maka Anda tidak bisa mengirimkan campaign ke database tersebut. Dan juga pastikan Anda men-checklist bagian consent bahwa yang menyatakan bahwa database tersebut mengizinkan Anda untuk mengirimkan email ke mereka. Nah, untuk update subscription type for existing contacts, ini artinya jika Anda memiliki data yang sama sebelumnya di platform Anda, maka data yang terbaru itu akan mengupdate data yang lama. Klik simpan. Oke, dan selanjutnya ada bagian pemetaan bidang. Pemetaan bidang ini maksudnya adalah Anda bisa tahu apakah fields atau kolom yang ada pada file Excel tersebut terdeteksi oleh sistem Zoho Campaigns atau tidak. Kalau terdeteksi, maka dia akan muncul checklist seperti ini. Ya, bisa dilihat kolom saya bernama negara dan Zoho Campaigns bisa mendeteksinya sebagai data negara. Tapi yang lainnya ini kebetulan tidak terdeteksi, maka kita harus menambahkannya secara manual. Ya, nama pertama menjadi nama depan, nama terakhir menjadi nama belakang, dan seterusnya. Jika sudah, klik impor. Nah, seperti Anda lihat bahwa sebelumnya saya sudah melakukan impor data ke dalam Zoho Campaigns. Dan kebetulan data yang saya impor itu merupakan data yang sama dengan yang saya impor sekarang. Makanya jika Anda lihat di sini terdeteksi konten duplikat sebanyak 20 karena sebelumnya saya sudah mengimpor 20 kontak tersebut. Nah, kalau misalnya data tersebut atau kontak tersebut baru, maka nanti akan muncul angkanya di bagian kontak baru sebelah sini. Nah, jika munculnya di bagian kontak diabaikan, ini berarti ada beberapa field penting yang kosong. Biasanya emailnya kosong ataupun nomor teleponnya juga kosong. Oke, nah jika
sudah muncul 100% berarti impor kontak Anda berhasil. Nah, kalau berhasil, Anda bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat campaign. Nah, kalau Anda tadi sudah selesai untuk melakukan impor kontak, selanjutnya adalah kita coba untuk membuat campaign. Nah, di sini di dashboard saya itu sudah ada tulisan ya, tampilan congratulations Rifki, you are set. Nah, maksudnya adalah ini tampilan ketika Anda sudah menyelesaikan semua tahapan tadi ya. Tapi untuk demonstrasi, jadi saya akan mengulangnya lagi. Nah, kalau Anda ingin membuat campaign, Anda bisa klik di bagian kampanye email sebelah sini, atau mungkin klik tambah sebelah sini. Sama saja, tinggal klik di sini. Dan klik tombol di sebelah kanan buat campaign. Nah, ada macam-macam bentuk campaign di dalam Zoho Campaign ini, tapi kalau Anda baru mulai, saya akan sarankan untuk membuat regular email terlebih dahulu. Lalu buat nama campaign yang Anda inginkan. Nah, saya cantumkan saja diskon 25%, nama campaign saya diskon 25% Juni. Nah, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisi beberapa hal ya, contohnya membuat subjek, mencantumkan nama pengirim, dan memilih penerima, dan juga membuat konten yang Anda inginkan. Nah, pertama Anda bisa memasukkan subjek yang Anda inginkan seperti apa. Lalu Anda juga bisa mengisi pre-header. Nah, bagian subjek ini disarankan tidak boleh lebih dari 150 karakter, dan juga disarankan terpersonalisasi dengan penerima dari email Anda. Nah, cara personalisasi sebenarnya ada banyak, tapi yang sering secara umum adalah menyebutkan nama pertama dari penerima. Contohnya, halo. Nah, di sini nanti akan muncul kode seperti ini. Nantinya Zoho Campaigns akan mendeteksi ini sebagai nama penerima dari database kontak yang sudah dimasukkan. Nah, tipsnya adalah buat subjek semenarik mungkin. Contohnya, apabila database kontak Anda ini punya behavior baru pertama kali berinteraksi dengan bisnis Anda bisa cantumkan campaign atau subjek selamat datang sebutkan saja nama entity Anda apa, contohnya di Indokrisna. Nah, untuk memancing transaksi pertama, ini sebenarnya tergantung dari goals campaign Anda apa, tapi kalau goals Anda adalah untuk memaksimalkan conversion, Anda bisa mencantumkan diskon di bagian pre-header. Nantinya ini juga akan muncul di bawah subjek dari UI dari si penerima. Contohnya, saya akan memasukkan ada diskon 25% khusus pengguna baru. Nah, kalau sudah, tinggal klik simpan. Nah, selanjutnya ada klik pengirim. Nah, hanya saja karena ini merupakan akun demo saya belum melakukan autentikasi domain ya. Di sini di dalam Zoho Campaign sendiri untuk melakukan autentikasi domain itu adalah kewajiban ya. Nantinya Anda perlu melakukan verifikasi SPF maupun DKIM-nya. Nah, untuk tutorial bagaimana untuk melakukan setup SPF dan DKIM, Anda bisa melihat dokumen di caption yang sudah saya cantumkan untuk step by step-nya seperti apa. Nah, kalau nanti Anda sudah melakukan domain verification, peringatan seperti ini tidak akan muncul lagi, dan Anda tinggal mencantumkan saja nama pengirimnya siapa, alamat pengirimnya siapa, dan juga apabila kontak tersebut membalas, Anda ingin balasan tersebut masuk ke email siapa, Anda bisa menentukannya di sini, oke? Karena di sini saya belum verifikasi domain, maka saya tidak bisa melakukan simpan, oke? Selanjutnya, Anda bisa menentukan penerimanya siapa. Nah, karena tadi kita sudah melakukan setup atau impor kontak, maka otomatis kontak yang sudah saya impor akan muncul di sebelah sini. Nah,
ada data Juni 2025 dan ada 18 Juni 2025. Tinggal pilih saja mana kontak yang mau dan klik simpan. Setelah menyimpan, Anda bisa membuat konten yang Anda inginkan ya. Nah, untuk membuat kontennya seperti apa? Anda memiliki dua pilihan. Pertama, ada mengirimkan email secara plain atau dengan menggunakan template HTML yang sudah tersedia. Nah, kalau Anda orangnya tidak mau ribet, Zoho Campaigns itu sudah menyediakan banyak sekali template yang bisa Anda langsung kustomisasi saja. Nah, di sini saya pilih template yang sudah jadi. Nah, ada template selamat datang, ada untuk template liburan, ada juga template seasonal, ada juga untuk deals dan offers, terima kasih, event announcement, dan masih banyak lagi. Nah, karena konten yang saya sekarang berhubungan dengan selamat datang, saya akan contohkan saja dengan memilih template ini. Nah, selanjutnya Anda perlu mengkustomisasi template atau mengkustomisasi konten yang ingin Anda kirimkan ke audiens. Nah, di Zoho Campaigns itu ada dua tipe email campaign yang bisa Anda kirim. Pertama, ada email HTML dan kedua, ada juga plain text. Nah, plain text itu berarti hanya mengirim tulisan saja. Nah, kalau HTML dia menggunakan kode desain-desain yang sudah dikode melalui HTML. Nah, kalau misalnya Anda orangnya tidak mau ribet, Zoho Campaigns itu sudah menyediakan berbagai template siap pakai yang nanti Anda bisa pilih dan sesuaikan saja. Nah, berhubung saya ingin membuat campaign seputar welcoming message, maka saya pilih untuk bagian welcoming message-nya seperti ini. Nah, berikut merupakan tampilan dari campaign yang nantinya Anda bisa kustomisasi lebih lanjut. Nah, untuk tutorial selengkapnya tentang untuk mengkustomisasi email template ini, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk bagaimana tips and triknya, mengimpor gambar, dan lain sebagainya. Tapi karena ini merupakan contoh, saya hanya akan membahas di sekilas saja. Nah, anggaplah kita sudah selesai melakukan kustomisasi template-nya. Nanti setelahnya Anda bisa melakukan, tinggal bisa langsung mengirim email campaign yang sudah jadi tersebut. Untuk selengkapnya mungkin saya akan tutorial di video selanjutnya. Nah, tadi adalah bagaimana cara membuat campaign ya. Campaign yang Anda inginkan. Selanjutnya kita akan membahas untuk bagaimana untuk melakukan invitasi tim Anda di Zoho Campaign ini. Nah, sekarang kita akan melakukan invite team member ya di step selanjutnya ketika Anda baru memulai Zoho Campaigns. Nah, tadi kita sudah melalui step pertama untuk mengimpor kontak, kedua kita sudah membuat campaign. Nah, sekarang kita akan melakukan invite team member. Nah, sebenarnya ada fase satu lagi yaitu untuk automation. Cuman bagian automation ini karena saat ini paket atau akun saya ini masih paket yang free, jadi fitur otomasi tidak tersedia. Mungkin saya akan membuatkan tentang otomasi di video selanjutnya secara lengkap, karena video ini hanya untuk perkenalan saja. Oke, selanjutnya saya akan melakukan invite team member. Nah, untuk melakukan invite team member, Anda bisa klik setting di sebelah sini dan klik kelola pengguna. Nah, di bagian sini sudah ada akun yang tercantum atau akun yang berhasil di-invite sebagai role tertentu. Nah, contohnya ini ada tim saya. Nah, saya contohnya ingin melakukan invite ulang kepada kontak tersebut. Saya hapus dulu dan kita lakukan invite ya. Misalkan saya klik alamat email dan tambahkan pengguna. Tambahkan pengguna atau alamat email yang diinginkan. Nama, lalu juga Anda bisa pilih role-nya sebagai admin atau sebagai member. Saya akan contohkan saja sebagai member karena saya sendiri sudah admin, dan tentukan akses atau role-nya seperti apa. Apakah manager, editor, atau hanya viewer. Misalnya saya klik manager dan klik tambah. Nah, kalau sudah maka dia akan otomatis ditambahkan seperti ini. Nah, begitulah untuk caranya bagaimana untuk
meng-invite tim Anda sebagai member ataupun admin di Zoho Campaigns. Di Zoho Campaign sendiri untuk paket free itu Anda akan mendapatkan akses untuk 5 user. Itu artinya kalau satu sudah menjadi admin, Anda bisa menginvite 4 pengguna lainnya sebagai member ataupun sebagai adminnya juga. Nah, itulah bagaimana caranya untuk menginvite tim member ke dalam Zoho Campaigns. Oke, dan itulah keempat cara untuk melakukan setup awal di Zoho Campaign. Pertama, tadi kita sudah melakukan impor kontak, saya sudah mengenalkan untuk bagaimana caranya membuat email campaign di Zoho Campaign, lalu juga ada menginvite tim member ke dalam Zoho Campaign. Nah, selanjutnya, kalau Anda sudah melakukan beberapa step tersebut, dashboard-nya akan muncul seperti ini, ya. Dan selanjutnya, Anda bisa mengkustomisasi beberapa fitur advance di dalam Zoho Campaigns ini. Mungkin saya akan membuat video lanjutan dan menggali lebih dalam untuk bagaimana tips and trick membuat email campaign di Zoho Campaigns, lalu juga bagaimana untuk memanage kontak yang Anda punya, melakukan segmentasi dan lain sebagainya, dan juga sampai membuat workflow sederhana. Untuk itu, stay tune terus di channel kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.